Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 132. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. King Lin dengan pandangan mata berbinar dia berkata, "Aku tidak peduli, selama aku bisa bersama dengan kakak Soyen, semuanya sepadan. Bahkan jika aku pada akhirnya menjalani hidup penuh dengan kesedihan." Soyen awalnya sedikit terkejut setelah dia mendengarkan kata-kata dari King Horan. Akhirnya Soyen pun mengatakan, "King tenanglah, kata-kata dari kakak Horan cukup masuk akal. Sepertinya aku adalah orang yang egois jika diriku terus menahan dirimu. Bagaimana mungkin Soyen akan membiarkan King Lin mengkhianati seluruh ras Yao demi keegoisannya sendiri? Jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, apa hak yang dimiliki Soyen untuk layak mendapatkan cinta dari King Lin?" Tangan dari Soyen menggenggam erat tangan dari King Lin dan kemudian dia sudah mengambil keputusan untuk melepaskan King Lin. Soyen kemudian bertanya, "Kakak Horan, level apa yang harus dicapai olehku supaya ras Yao mengakui hubunganku dengan King King Horan berpikir sejenak, lalu dia menimpali, "Pemimpin kekuatan kelas 1 atau seseorang yang kekuatannya mencapai tingkat yang bisa menarik perhatian puluhan ribu orang di dalam benua Dodi, atau seorang yang sudah melangkah pada puncak alkemis." Mendengarkan ucapan dari seorang King Horan, mereka semua yang berada di dalam aula ini langsung menghembuskan nafas, karena syarat-syarat itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai di dalam benua Dodi ini. Terlebih lagi Soyen, kekuatannya sekarang hanya berada di bintang 4 Dodi, bahkan kemampuan alkemisnya juga hanya berada di tingkat ke-6. Untuk mencapai salah satu syarat itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan bahkan orang dengan tekad yang lemah pasti akan langsung menyerah. Soyen juga terkejut dan dia tidak menyangka bahwa persyaratannya akan sesulit ini. Namun dari ketiga kondisi yang disebutkan King Horan, baik jalan Dodi maupun puncak alkemis itu terlalu jauh bagi Soyen untuk digapai. Hanya mencapai kekuatan kelas 1 di dalam benua Dodi yang tampaknya memiliki secercah harapan. King Horan tiba-tiba saja berkata, "Ras manusia, ras Yao, aliansi bisnis, balai pil, dan keluarga binatang ajaib, itu semuanya merupakan kekuatan kelas 1. Sementara ras iblis milikku saat ini yang belum bersatu, bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Soyen menarik nafas, "Lalu kakak, bagaimanakah penilaianmu terhadap kekuatan halaman klan Xiaoku yang akan segera meningkat?" King Horan kemudian berkata, "Begitu ratusan Dodi bintang 5 kalian bangkit, mereka pasti akan menjadi kekuatan kelas 1 di dalam benua Dodi. Tapi masih ada sedikit jarak untuk menjadi kekuatan kelas 1 sejati. Jika kekuatan kalian berkembang lebih jauh, kekuatan dasar akan cukup, tapi masih kurang sebuah pilar pendukung. Jika satu orang di bintang 7 Dodi telah muncul dan puluhan dari ratusan bintang 5 Dodi maju ke bintang 6 Dodi, pada saat itu kalian bahkan hanya berada di pinggiran kekuatan kelas 1. Apabila fondasi seperti ini kalian juga memiliki bintang 8 Dodi, maka pasti akan bisa memenuhi standar dari kekuatan kelas 1 sejati." Kalimat terakhir membuat tatapan mata dari Zeni penuh kekhawatiran. Wajah King Lin kali ini juga sudah memucat, bahkan sinar di matanya nampak redup. Soyen mengepalkan tinjunya. Ya ampun, jarak ini benar-benar masih sangat jauh. Jantung Soyen berdebar-debar dengan kencang, membuatnya sangat sesak nafas untuk beberapa waktu sebelum akhirnya Soyen kembali tenang. Bahkan satu-satunya harapan yang dianggap bisa diraih oleh Soyen masih membuatnya putus asa. Dan untuk pertama kalinya, Soyen merasa pikirannya kosong, tidak mampu memikirkan apapun. Di dalam sebuah keputusasaan ini, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di dalam benak Soyen, tapi dia segera menolaknya, karena pemikiran itu adalah, apakah satu-satunya jalan adalah meninggalkan King Lin
tetap di tempat ini untuk menjalani seluruh hidupnya di dalam pagoda emas. Xiaozan selanjutnya mengajukan sebuah permintaan yang tampaknya cukup masuk akal. Hubungan Tuan Muda Xiaoyan dengan Kaisar Raxiao tidak terlalu buruk, bukan? Tidak bisakah dia bersikap jauh lebih ramah? King Haoran segera menolak ucapan dari seorang Xiaozan. Meskipun Kaisar Raxiao memiliki hubungan yang baik dengan saudaraku Xiaoyan, masalah Sang Santa itu terlalu penting. Dia perlu mempertanggungjawabkannya kepada seluruh Raxiao. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, dia sama sekali tidak bisa membujuk seorang Kaisar Raxiao. Zenny kemudian menimpali. Sebenarnya kekuatan aliansi bisnis kita hanya sedikit mencapai batas kekuatan tingkat pertama. Dengan mengandalkan pengaruh supernya atas perekonomian benua Dodilah, ia bisa berada di antara mereka. Zenny telah mengungkapkan beberapa informasi tentang aliansi bisnis dan dia kembali mengatakan, Xiaoyan, dirinya saat ini memiliki fondasi sumber daya manusia dan juga ekonomi dengan waktu yang cukup. Bukan tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa mencapai kekuatan teratas. King Haoran cukup setuju dengan pendapat Zenny. Kata-kata dari Nona Zenny benar. Selama Xiaoyan memiliki kepercayaan diri dengan bakatnya, mungkin dalam beberapa milenium dia bisa mencapai bintang 7 atau bahkan bintang 8 Dodi. Xiaoyan kemudian mengatakan beberapa milenium memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Namun selama waktu yang begitu lama, apakah King Lin harus menanggung rasa rindu setiap hari? Xiaoyan mengalihkan pandangan matanya ke arah King Lin yang tampak linglung. King Lin tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam. Asalkan itu tidak merepotkan kakak Xiaoyan, bahkan hanya beberapa milenium, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu tahun, King Lin akan rela menunggu kakak Xiaoyan. King Haoran juga menimpali. Beberapa milenium sebenarnya bukan waktu yang lama bagi seorang Dodi. Dan waktu ini hanyalah waktu sampai kalian bisa bersama. Kalian masih bisa bertemu secara normal. Jadi adikku Xiaoyan, kau tidak perlu terlalu bersedih. Lagi pula, adikku baru menempuh jalan ini selama beberapa dekade saja. Menghemat puluhan ribu tahun. Aku percaya dengan bakat kultivasimu, proses ini bisa dipersingkat secara signifikan. Zenny juga menimpali. Selain itu, saudari King Lin, ketika dia kembali ke dalam Raxiao untuk menerima warisan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia juga akan sangat membantu dirimu Xiaoyan. Meskipun ada beberapa rintangan, pada akhirnya ini akan menjadi situasi yang cukup menguntungkan bagi seluruh pihak. Xiaoyan kembali percaya diri. Terima kasih kakak Haoran, kakak Zenny, King bagaimanakah menurutmu? Apakah ini adalah ide yang bagus? Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku untuk menjadi lebih kuat. King percayalah, aku pasti akan datang untuk menikahimu lebih cepat. Xiaoyan bersumpah terhadap King atau King Lin di depan banyak orang. King Lin segera tersenyum dan kemudian dia mengatakan, baiklah kalau begitu. King juga akan berlatih dengan tekun setelah kembali ke dalam Raxiao dan tidak akan pernah menghalangi kakak Xiaoyan. Xiaozan akhirnya bisa menghela nafas panjang dan lega. Orang yang paling khawatir di dalam tempat ini sebenarnya adalah Xiaozan. Sebagai anggota dari Raxiao dan juga anak buah dari Xiaoyan, Xiaozan khawatir Xiaoyan mungkin akan dengan gegabah menantang kekuatan seluruh Raxiao. Tapi sekarang beban berat di hatinya telah terangkat. King Haoran tertawa. Karena semua orang tidak keberatan, aku akan mengatur seseorang untuk memberitahu Kaisar Raxiao. Sambil melakukan hal itu, aku akan menekankan secara khusus bagaimana Xiaoyan menemukan Sang Santa dan membantu dirinya mencapai terobosan ke dalam benua Dodi supaya Kaisar Raxiao selalu mengingat kebaikan dari saudaraku Xiaoyan ini sehingga akan mempermudah pembahasan lebih lanjut. King Lin kemudian berjanji pada Xiaoyan, kakak Xiaoyan, aku juga akan bekerja keras untuk mempercepat
penerimaanku terhadap warisan dari Sang Santa di dalam kuil suci Rasyao berusaha untuk bertemu kembali dengan kakak Xiaoyan secepat mungkin. Ketika mengatakan hal seperti ini, aura di dalam tubuh King Lin berubah karena rasa gembiranya, dan tiba-tiba saja simbol berbentuk ular berwarna hijau telah muncul di dahi King Lin, memancarkan sebuah aura unik yang langsung memenuhi aula besar ini. Tiba-tiba kekuatan garis keturunan Xiaozan mulai bergelombang, membasuh setiap sel di dalam dirinya. Xiaozan merasa bahwa Daoqinya yang telah tenang untuk waktu yang lama semenjak dia melakukan terobosan ke bintang 6 Dodi pada saat ini secara perlahan mulai aktif kembali. Xiaozan, raut wajahnya berubah, dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia berkata, apakah ini adalah rahmat suci dari Sang Santa? Tanpa sadar Xiaozan berdiri, kekuatan bintang 6 Dodi dilepaskan sepenuhnya, dan kekuatan seperti ini semakin lama semakin menguat, menarik perhatian dari Xiaoyan dan juga yang lainnya. Semua orang melihat pada Xiaozan sambil menelan ludah. Xiaozan telah berubah. Daoqinya menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang begitu cepat. Bagi semua yang berada di dalam ruangan ini seharusnya mengetahui, setelah mencapai bintang 6 Dodi, membuat terobosan adalah suatu hal yang cukup sulit. Namun pada saat ini Xiaozan, kekuatannya mulai melonjak kembali. Tidak heran Rasyao sangat menghargai seorang gadis suci, karena efek peningkatan seperti itu sungguh luar biasa. King Lin tampak takjub. Semua orang juga terdiam karena tidak menyangka Sang Santa benar-benar memiliki harta karun yang sangat besar tanpa menyadarinya. Hal itu membuat King Lin kemudian mengatakan, jadi ular suci, kekuatan garis keturunan di dalam diriku memiliki pengaruh yang sangat kuat pada Rasyao. Ketika diaktifkan, aku baru saja menyadari tentang hal seperti ini. King Lin, dia selalu mendengar orang-orang berbicara tentang kemampuan untuk meningkatkan potensi dari garis keturunan Rasyao, tapi tidak ada yang memberitahunya secara pasti bagaimana caranya. King Lin selalu berpikir mungkin dia harus menunggu sampai kembali ke dalam kuil suci Rasyao dan menerima warisan dari Sang Santa sebelum dia belajar bagaimana mengendalikan kekuatan untuk membangkitkan garis keturunan itu. Namun tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya hal ini sangatlah mudah. Tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu seorang King Lin, karena itu adalah rahasia Rasyao yang tidak pernah diwariskan pada siapapun selain Kaisar Rasyao dan juga Sang Santa itu sendiri. Tidak lama kemudian simbol-simbol berbentuk ular hijau berkelebat. Lalu beberapa ular spiritual berjaga di sisi dari seorang King Lin. Dalam radius 300 meter, garis keturunan Rasyao akan dimurnikan. Ini adalah bakat unik dari seorang gadis suci Rasyao. King Lin menarik nafas dan kemudian dia berkata, karena aku sudah mengetahui, maka aku akan membantu kakak Xiaoyan sebelum aku pergi dengan mengaktifkan potensi terbaik dari seorang Xiaozan. Akhirnya King Lin bisa melakukan sesuatu untuk memberikan bantuan pada Xiaoyan dengan memperkuat bawahannya. Sama artinya dengan memperkuat kekuatan Xiaoyan itu sendiri dan membuat Xiaoyan jauh lebih aman di masa depan nanti. Simbol-simbol berbentuk ular hijau yang telah dikeluarkan oleh King Lin, meskipun ukurannya tidak besar, namun tekanan yang menyebar di dalam tubuhnya membuat Xiaozan bahkan merasakan sesak nafas. 99 ular spiritual kini telah muncul berwarna hijau, berputar-putar di atas dan juga di bawah King Lin, memancarkan gelombang fluktuasi misterius yang terus mengalir ke dalam tubuh Xiaozan. Semakin kuat sebuah kekuatan spiritual dari ular hijau yang dilepaskan oleh Sang Santa, maka semakin baik efek pemurniannya. King Lin telah mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya, mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna hijau tersebut, dan kemudian dengan cepat membangunkan kekuatan terpendam di dalam garis keturunan Xiaozan. Daoqinya telah meningkat secara ekstrim setelah ia mendekati tahap menengah bintang 6 Dodi. Aura dari Xiaozan secara perlahan berhenti untuk meningkat
dan kemudian kembali stabil. King Lin wajahnya pucat setelah mengeluarkan sejumlah energi besar ini, dan banyak orang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, tinggal sedikit lagi padahal bagi Xiaozan untuk bisa menembus ke tahap bintang 6 Dodi. Xiaozan menghela nafas panjang dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya peningkatan level kekuatan itu tidaklah penting. Setelah pemurnian dari saudari King Lin, garis keturunan di dalam tubuhku menjadi sangat murni, dan bahkan aku cukup dekat dengan garis keturunan leluhurku. Kalian tahu apa artinya? Artinya di masa depan nanti pencapaianku tidak akan pernah bisa terukur. King Haoran dan juga yang lainnya pun sangat terkejut. Apa? Garis keturunanmu mendekati garis keturunan leluhurmu? Yang tidak lain itu adalah mendekati garis keturunan harimau langit. Bagi seorang King Haoran mengetahui bahwa leluhur harimau langit dahulunya adalah seorang Dodi bintang 8. Jika dibandingkan dengan potensinya, sedikit peningkatan Daoki itu memang benar-benar tidak memiliki arti apapun. Kekuatan spiritual dari Sang Santa mampu meningkatkan garis keturunan dari ras Xiao hingga mendekati puncaknya yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Sang Santa yang memiliki kekuatan luar biasa seperti ini, keseimbangan dari ketiga ras sudah pasti akan terganggu oleh ras Xiao. Bukankah benua Dodi selanjutnya akan menghadapi sebuah perubahan yang drastis? Ras manusia dan juga ras iblis, mereka tidak akan pernah tinggal diam menyaksikan ras Xiao terus tumbuh. Dengan begitu kuatnya, keberadaan dari King Lin jelas merupakan hal yang bisa mengancam kelangsungan hidup dari kedua ras lainnya, membuat ekspresi Haoran dan juga Zeni menjadi muram ketika mereka berdua memikirkan tentang hal ini. King Haoran dan juga Zeni kemudian berkata di dalam hati masing-masing, apakah rencana sebelumnya untuk mengembalikan King Lin perlu diubah? King Lin tentu saja tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh King Haoran dan juga Zeni. Lalu dia tersenyum ketika melihat peningkatan kekuatan dan juga bangkitnya garis keturunan di dalam tubuh Xiaozan. Karena King Lin akhirnya mampu melakukan sesuatu untuk Xiaoyan. Energi di dalam tubuhnya yang telah surut membuat wajahnya pucat. Bagaimanapun mengerahkan energi spiritual menghabiskan banyak kekuatan King Lin. Xiaoyan dengan penuh kasih sayang langsung menopang tubuh dari King Lin yang telah goyah dan menyandarkan di dalam pelukannya. Xiaozan segera menangkupkan kedua tangannya dengan wajah penuh kegembiraan. Terima kasih banyak Sang Santa atas anugerah meningkatnya garis keturunanku. King Lin yang berada di dalam pelukan Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada kakak Xiaoyan. Dan sebenarnya sebagian besar ini semuanya berkat dirimu sendiri. Aku hanya menggunakan kekuatan spiritual untuk melakukan penyelidikan sebelumnya, dan kemurnian garis keturunan dari warisanmu sudah sangat tinggi. Aku hanya membantumu mengaktifkannya terlebih dahulu. Kekuatan spiritual bukanlah kekuatan maha kuasa. Perannya hanya untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan saja. King Lin secara perlahan menjelaskan hal seperti ini tentang kekuatan suci ras Xiao kepada semua orang setelah mengaktifkan kekuatan dari garis keturunan Xiaozan. King Haoran dan juga Zeni mendengarkan penjelasan seperti itu, mereka perlahan menjadi lebih tenang. Jadi begitu keadaannya. Kekuatan garis keturunan kuno telah terkikis secara signifikan setelah bertahun-tahun lamanya. Peluang untuk mewarisi garis keturunan murni merupakan salah satu dari 10.000. Dalam hal itu, meskipun kembalinya Sang Santa ke dalam ras Xiao akan sedikit memperkuat kekuatan ras Xiao itu sendiri, jadi tidak akan cukup untuk memecah keseimbangan dari ketiga ras di dalam benua Dodi. Zeni merenung sejenak, lalu dia bertanya pada King Lin. Karena masalah ini sangat penting, maka dari itu Zeni harus mengklarifikasinya. Saudari King Lin, konon katanya pembaptisan dari kekuatan suci milikmu mengukur keberuntungan yang bisa diperoleh oleh seseorang berdasarkan konsentrasi garis keturunan yang sudah diwarisi oleh setiap orang. Sepertinya rumor itu benar, dan setiap anggota ras Xiao hanya bisa
menjalani pembaptisan 1 kali saja. Apakah itu benar? King Lin menganggukkan kepalanya. Seharusnya memang begitu. Setelah membangkitkan kekuatan garis keturunan Xiaozan, aku merasa kekuatan spiritualku tidak lagi bereaksi terhadap dirinya dan tidak mungkin untuk membangkitkan kedua kalinya. Kata-kata King Lin telah mampu menenangkan hati King Haoran dan juga Zeni. Ras Yao selama ini sedikit lebih lemah jika dibandingkan ras manusia dan juga ras iblis. Bahkan dengan kembalinya Sang Santa, itu tidak akan pernah mengguncang fondasi dari kedua ras lainnya. King Haoran tiba-tiba saja bercanda. Seandainya King Lin bukan Sang Santa dari ras Yao dan hanya garis keturunan ras Yao yang bisa menerima pembaptisan seperti itu, aku pasti sudah berpikir untuk menculik dirinya. Karena Sang Santa membawa begitu banyak manfaat bagi ras Yao. Ketika kita mengembalikannya, mungkin kita harus meminta beberapa imbalan kepada Kaisar ras Yao. Bagaimana mungkin kita yang telah menemukan saudari King Lin harus mengembalikan secara cuma-cuma? Itu tidak menguntungkan, bukan? Semua orang di dalam tempat ini tertawa terbahak-bahak. Benar, itu adalah ide yang bagus. Sebagai kaisar dari suatu ras, pasti Kaisar ras Yao bergelimang harta kekayaan. Bahkan jika dia tidak bisa menghasilkan kekayaan, bukankah seluruh ras Yao bisa menghasilkan kekayaan tersebut? Xiaozan dan juga King Lin hanya bisa mengerutkan keningnya karena mereka semuanya memiliki ide untuk meminta imbalan dari Kaisar ras Yao. Feng Bao lalu berkata, pertama-tama mari kita lihat apa yang kurang dari Tuan Muda Xiaoyan. Bayangan ungu langsung berkata, untuk masalah uang, sama sekali Tuan Muda Xiaoyan tidak kekurangan uang. Nan Erming segera mengatakan, teknik Dou. Kaisar ras Yao pasti memiliki banyak teknik Dou. Le Shaolong segera berkata, bukankah kita sudah memiliki banyak teknik Dou dari pelelangan? Bayangan ungu langsung mengatakan, bagaimana jika kita meminta resep dari pil obat? Sebagai seorang alkemis, pasti Tuan Muda Xiaoyan tertarik dengan resep dari pil obat tersebut. Zeni pun menimpali, resep pil obat dari ras Yao. Apakah ada di antara kalian yang selama ini pernah mendengar bahwa ras Yao mahir di dalam alkemis? Terlebih lagi, resep pil obat apa yang dimiliki oleh Tuan Muda Xiaoyan merupakan resep yang sudah membuat seluruh benua Dodi tergila-gila. Apakah dia masih perlu mendapatkan resep pil obat dari ras Yao? Aku rasa tidak. Bayangan ungu hanya terdiam, tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata apapun. Semua orang kemudian berdiskusi dengan penuh semangat hanya untuk menemukan apa yang benar-benar kurang dari Xiaoyan. Baik uang, teknik Dou, resep pil obat, semuanya sudah dia miliki. Lalu apa yang kurang dari Tuan Muda Xiaoyan ini ya? Semuanya terlihat nampak bingung. Bayangan ungu kemudian mengatakan, aku tidak menyangka sebenarnya imbalan apa yang cocok untuk diberikan kepada Tuan Muda Xiaoyan. Pandangan mata dari seorang Le Shaolong melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, bagaimanakah menurutmu? Apa sebenarnya yang kurang darimu dan apa yang sedang kau butuhkan? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Kenapa kalian semuanya menatap diriku? Bukan aku yang menyarankan untuk meminta imbalan. Jadi, masalah ini kalian pikirkan sendiri saja. Pikiran Xiaoyan sama sekali tidak tertuju pada sebuah imbalan, tapi dia hanya khawatir mungkinkah Kaisar ras Yao mengetahui hubungannya dengan King Lin. Jika iya dan Kaisar ras Yao juga mengetahui Xiaoyan pernah melakukan kiu-kiu mbuk jeru dengan King Lin, bukankah Xiaoyan akan dituntut pertanggungjawabannya? Memikirkan hal seperti ini saja membuat Xiaoyan bulu kuduknya dan juga bulu keteknya langsung merinding. Membayangkan bahwa seluruh ras Yao datang meminta dan juga menuntut penjelasan. King Haoran yang memiliki wawasan tajam, dia kemudian mengatakan, jika begitu mungkin kita harus meminta inti binatang iblis tingkat lanjutan
Hal ini baik untuk kemajuan Xiaoyan maupun kemajuan yang lainnya. Ini adalah item yang paling dibutuhkan dan juga paling sulit untuk saat ini. Dengan sejumlah besar inti binatang iblis tingkat lanjutan, klan Xiao mungkin secara signifikan akan bisa mempersingkat jarak untuk menjadi kekuatan kelas 1, dan hati dari sang santa yaitu Nona Qinglin juga bisa lebih tenang. Mata Zeni menajam. Apa yang dikatakan Kaisar Haoran sangat benar. Langkah ini adalah pilihan yang brilian. Le Shaolong segera tertawa. Sungguh langkah yang luar biasa, menggunakan sumber daya rasial untuk pernikahan masa depan dengan sang santa. Langkah ini benar-benar cukup masuk akal. Dodi bintang 6 dan juga bintang 7 dari klan Xiao semuanya tergantung pada hal ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu, wajah dari Qinglin langsung memerah, tapi hatinya terasa gembira. Kekhawatiran di dalam dirinya untuk meminta imbalan dari Kaisar Xiao juga telah menghilang. Bahkan dia malah berharap bisa mendapatkan imbalan dalam jumlah sebesar-besarnya agar dia bisa bersama dengan Xiaoyan secepatnya. Xiao Zhan ketika melihat perubahan wajah dari Qinglin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya, dasar wanita. Bayangan ungu tiba-tiba bertanya, tapi Xiao selama ini tidak membutuhkan inti binatang iblis. Apakah mereka punya hal itu dalam jumlah yang banyak? Apalagi inti binatang iblis tingkat lanjutan. King Haoran tiba-tiba menimpali. Justru karena Xiao pada umumnya tidak menggunakan inti binatang iblis, mereka memiliki cadangan yang sangat besar dan bahkan lebih banyak daripada ras lain. Tempat tinggal dari Xiao sendiri cukup dekat dengan tempat tinggal dari para binatang iblis berkeliaran. Pertahanan mereka sangat tangguh, memberikan keunggulan bawaan di dalam sebuah perburuan binatang iblis tingkat tinggi. Karena tubuh mereka sangat kuat, kebutuhan tentang pil obat juga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan ras lain. Ditambah dengan rasa isolasi diri yang sangat kuat, cadangan mereka akan pil obat tingkat lanjutan sangatlah besar. Inti binatang iblis harusnya juga lebih hebat daripada ras yang lainnya. Zeni juga menimpali. Apa yang diucapkan Kaisar Haoran benar. Bahkan sebagian besar inti binatang iblis bintang 5 Dodi yang kita beli sebelumnya dijual oleh orang-orang dari ras Xiao. Xiaoyan wajahnya langsung gembira. Bagus sekali. Jika begitu, aku akan meminta imbalan inti binatang iblis tingkat lanjutan ini saja. Adapun apakah Kaisar Xiao nanti mengetahui tentang hubungan Xiaoyan dan Qinglin, dia akan bertindak sesuai dengan situasi ketika saatnya tiba. Zeni merasa puas. Hari ini benar-benar momen yang menggembirakan. Kembalinya sang santa telah membawa kesempatan yang sangat baik untuk pengembangan kekuatan kita. Dan Xiao Zhan juga telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan dari leluhurnya. Dengan waktu yang cukup, dia pasti akan bisa menjadi jenderal paling tangguh di dalam tim kita. King Haoran juga berkata, baiklah, masalah dari sang santa sudah selesai dan selama ini kita terlalu fokus pada gadis suci Xiao sampai lupa menanyakan tentang keuntungan yang diperoleh oleh adik Xiaoyan selama melakukan pengasingan. Maukah kau berbagi cerita kegembiraanmu pada kita semuanya? Xiao Zhan pun mengatakan, benar sekali, bagaimana mungkin kita melupakan hal sepenting ini? Tuan muda Xiaoyan, setiap kali kau keluar dari dalam pengasingan, kau selalu membuat kita semuanya takut dan juga tercengang. Jika ini terus berlanjut, mungkin hati kami cepat atau lambat tidak sanggup menanggungnya karena terkejut berkali-kali. Xiaoyan hanya tersenyum. Aku sebenarnya juga tidak ingin seperti ini, tapi hal-hal itu di luar kendaliku. King Mu'er berkata, cepat beritahu kami, semua orang sudah tidak sabar. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan membuat kalian bosan dengan kenaikan level, karena kalian pasti sudah tahu bahwa levelku berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Adapun kultivasi teknik Dou, aku sudah memiliki teknik Dou pergerakan mencapai prestasi utama
teknik Dao. Pedang telah mencapai tingkat Quasi Sain karena kekuatanku belum mencukupi. Aku hanya mampu mengerahkan kekuatan, melepaskan setara dengan teknik Dao tahap Si tingkat menengah. Ditambah dengan bonus kecepatan luar biasa, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada teknik Dao-ku sebelumnya. Aku juga telah mendapatkan teknik bertarung jiwa yang aku temukan di dalam ruang rahasia. Peringkatnya tidak diketahui, tapi kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning. Dan teknik ini bernama Langit yang Dingin, yang bisa terus meningkat meskipun persyaratannya cukup berat. Meskipun Zoyan menjelaskan secara singkat tentang apa yang telah dia dapatkan dari pengasingannya, namun hal itu tetap menimbulkan sebuah kehebohan besar di dalam hati semua orang yang hadir. Tidak disangka pencapaian Zoyan sangat menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zoyan akan membeberkan kekuatan-kekuatan yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.